Mark Zuckerberg bukan anak populer di sekolah. Ia bukan atlet, bukan pembicara ulung, dan bukan pencari perhatian. Ia dikenal sebagai anak pendiam, kutu buku, yang lebih tertarik pada komputer dibanding pergaulan sosial. Lahir di lingkungan akademis di New York, Mark kecil sudah akrab dengan komputer sejak usia belia. Ayahnya, seorang dokter gigi, mengenalkan dunia teknologi sebagai hiburan, tapi Mark menjadikannya jalan hidup. Saat teman sebayanya sibuk bermain di luar rumah, Mark sudah menulis program sederhana dan membangun permainan kecil untuk kesenangan pribadi. Ia bukan hanya cepat belajar, tapi juga menunjukkan pola pikir yang tidak biasa. Di usia remaja, ia menciptakan sistem pesan internal untuk klinik ayahnya, sesuatu yang tidak lazim dilakukan anak SMA pada zamannya. Ketika ia masuk Harvard, kampus bergengsi yang hanya dihuni otak-otak terbaik dunia, ia tidak datang dengan niat jadi bintang kelas atau ketua organisasi. Ia datang dengan satu hal di pikirannya, membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menghubungkan orang. Di kamar asrama kecilnya, di tengah tekanan kuliah dan dunia akademik yang kompetitif, Mark mulai menulis kode. Ia tak tahu arah pasti dari semua itu. Tapi ia tahu satu hal, ia ingin menciptakan sistem yang membuat orang bisa saling terhubung, lebih dekat, lebih nyata, dalam dunia digital. Dari ide itulah, benih Facebook mulai tumbuh. Bukan dari laboratorium canggih, tapi dari ruang sempit dan mimpi besar seorang jenius pendiam. Di tahun-tahun awalnya di Harvard, Mark Zuckerberg tidak hanya belajar, ia bereksperimen. Ia menciptakan aplikasi bernama FaceMesh, sebuah situs yang membandingkan foto-foto mahasiswa Harvard secara anonim dan memungkinkan pengguna menilai siapa yang lebih menarik. Dalam hitungan jam, situs ini viral. Ribuan kunjungan, ratusan komentar, dan kegaduhan besar menyapu kampus. Tapi keberhasilan kilat itu juga membawa masalah serius. Mark dituduh melanggar privasi mahasiswa lain dan nyaris dikeluarkan dari kampus. Namun dari insiden inilah, Mark menyadari satu hal penting. Orang punya keinginan besar untuk terhubung dan dilihat. Ia mulai merancang sistem yang bisa menjawab kebutuhan itu, namun dengan cara yang lebih etis dan terstruktur. Bersama teman-teman sesama mahasiswa, ia mulai membangun situs yang awalnya hanya untuk jaringan Harvard. Tempat mahasiswa bisa membuat profil, berbagi info, dan saling berinteraksi. Situs itu bernama The Facebook. Peluncurannya sederhana, tidak ada kampanye besar, tidak ada promosi, hanya dari mulut ke mulut. Tapi dalam beberapa hari, ratusan mahasiswa mendaftar. Dalam beberapa minggu, ribuan. Lalu menyebar ke kampus lain. Mark menyaksikan ciptaannya tumbuh dengan kecepatan yang bahkan ia sendiri tidak duga. Facebook mulai hidup sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar proyek tugas, ia menjadi gerakan sosial baru. Tapi semakin besar Facebook, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Siapa sebenarnya yang punya ide ini? Apakah Facebook benar-benar orisinal? Atau ada pihak lain yang merasa dikhianati? Kesuksesan Facebook yang melesat dari Harvard ke kampus-kampus Ivy League lainnya ternyata memicu sesuatu yang jauh lebih rumit. 3 mahasiswa Harvard lainnya, Cameron dan Tyler Winklevoss, serta Divya Narendra, mengklaim bahwa Mark telah mencuri ide mereka. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya telah merekrut Mark untuk membantu proyek jejaring sosial bernama Harvard Connection. Namun tanpa pemberitahuan, Mark justru membuat situs sendiri yang mirip dan meluncurkannya lebih dulu. Gugatan pun diajukan. Kasus ini menjadi berita besar. Media mulai mempertanyakan, apakah Mark Zuckerberg benar-benar jenius muda yang menciptakan Facebook dari nol? Atau ia hanya memanfaatkan ide orang lain dan mempercepat eksekusi? Mark tidak banyak bicara di hadapan publik. Ia membiarkan fakta dan sistem hukum berbicara. Kasus itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan dengan kompensasi besar bagi pihak penggugat. Tapi meski secara hukum ia menang, secara moral, citra Mark sudah berubah. Banyak yang mulai melihatnya sebagai sosok yang ambisius, bahkan licik. Namun Mark tidak membiarkan kontroversi itu menghentikannya. Ia terus membangun Facebook, merekrut orang-orang terbaik, dan mulai memindahkan operasional ke Palo Alto, California.
Ia mengorbankan kuliahnya di Harvard, meninggalkan gelar, dan memilih untuk mengejar sesuatu yang lebih besar dari ijazah, sebuah visi global. Saat itu mungkin hanya sedikit yang tahu bahwa dari keputusan kontroversial dan dunia yang mulai memusuhinya, lahirlah kekuatan yang akan mengubah cara manusia terhubung satu sama lain. Facebook bukan lagi sekadar situs kampus. Dalam hitungan tahun, ia menjelma jadi platform global. Dari kamar asrama, kini Mark memimpin ratusan karyawan, mengelola jutaan pengguna, dan menarik perhatian raksasa teknologi dunia. Investor mulai melirik. Tawaran besar datang. Bahkan Yahoo pernah mengajukan untuk membeli Facebook dengan nilai fantastis. Tapi Mark menolak. Ia tak tertarik menjual mimpi yang sedang ia bangun. Keputusan itu membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang keras kepala, bahkan arogan. Tapi di balik sikapnya yang terlihat dingin, ada keyakinan yang tidak bisa digoyahkan, bahwa Facebook bisa menjadi jembatan penghubung seluruh umat manusia. Namun seiring pertumbuhan, tantangan pun semakin besar. Masalah privasi, penyebaran hoaks, hingga penyalahgunaan data mulai menghantui perusahaan. Nama Facebook mulai dikaitkan dengan pelanggaran etika, bukan lagi inovasi. Mark dipanggil ke hadapan Kongres. Dunia menuntut jawaban. Sebagai CEO, Mark berdiri sendirian di bawah sorotan. Ia dituduh tidak bertanggung jawab. Ia diminta mundur, tapi ia tidak lari. Ia menerima kritik, berusaha memperbaiki sistem, dan tetap memimpin perusahaannya meskipun tekanan terus datang dari segala arah. Dunia teknologi memang berubah cepat, tapi Mark tidak mundur selangkah pun. Keputusan yang ia buat bukan selalu populer, tapi ia tidak membangun Facebook untuk menyenangkan semua orang. Ia membangunnya karena ia percaya bahwa setiap orang punya hak untuk terhubung, untuk berbagi, dan untuk dilihat. Dalam satu dekade, Facebook telah menjadi lebih dari sekadar jejaring sosial. Ia menjadi alat politik, alat bisnis, bahkan alat untuk membentuk opini publik. Mark sadar betul bahwa kekuatan itu bisa menciptakan kebaikan, tapi juga bahaya. Ia melihat sendiri bagaimana platformnya digunakan untuk menyebarkan kebencian, campur tangan pemilu, dan membelah masyarakat. Di tengah gelombang kritik itu, ia tidak menyerah. Facebook mulai bertransformasi. Ia membeli Instagram dan WhatsApp, bukan hanya untuk memperluas jangkauan, tapi untuk mempertahankan relevansi. Ia juga mulai berbicara lebih terbuka soal tanggung jawab moral dan etika. Ia menyusun ulang algoritma, memperketat keamanan data, dan mengembangkan teknologi AI untuk menanggulangi penyalahgunaan. Tapi semua itu belum cukup untuk memulihkan kepercayaan publik sepenuhnya. Banyak yang masih curiga, bahkan membenci apa yang Facebook wakili. Dunia melihatnya sebagai simbol kapitalisme digital yang terlalu besar untuk dikendalikan. Dan Mark, yang dulu hanya pemuda pendiam yang suka menulis kode, kini dianggap sebagai salah satu sosok paling berkuasa dan kontroversial di dunia modern. Namun ia tidak berhenti. Karena di balik segala kecaman, ia tahu inovasi selalu datang dengan ketidaknyamanan. Ia percaya bahwa perubahan besar memang menimbulkan keguncangan, dan bahwa setiap revolusi teknologi pasti melewati fase ketidakpercayaan. Mark Zuckerberg tidak menciptakan Facebook untuk menjadi kaya. Ia bahkan tidak pernah benar-benar menginginkan sorotan dunia. Tapi kenyataan membawanya ke posisi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Facebook dengan segala kelebihan dan cacatnya telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, mencinta, bahkan berpikir. Dan semua itu lahir dari satu ide sederhana, membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Mark kini bukan hanya seorang pendiri perusahaan. Ia adalah simbol dari revolusi digital, baik dan buruknya. Ia telah membuat dunia lebih kecil, lebih cepat, dan lebih kompleks. Ia telah menciptakan alat yang bisa menyatukan keluarga yang terpisah, membantu bisnis kecil berkembang, tapi juga membuka ruang bagi kebisingan dan konflik. Dalam hidupnya yang masih panjang, Mark telah menorehkan jejak yang sulit dihapus. Meskipun dikritik, dipertanyakan, bahkan dibenci, ia tetap berdiri. Bukan karena ia tanpa salah, tapi karena ia terus belajar. Ia tidak hanya membangun platform, tapi memikul beban masa depan komunikasi global.
Dan mungkin itulah yang membuat kisah ini begitu penting untuk didengar. Karena dari kamar kecil di Harvard hingga ke ruang sidang dunia, semua berawal dari seorang anak muda yang percaya pada kekuatan koneksi. Jika kamu merasa kisah ini membuka wawasan dan menggugahmu, jangan ragu untuk klik tombol suka, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan pastikan untuk berlangganan channel Biografi Kilat. Karena masih banyak kisah luar biasa lainnya yang akan kami hadirkan untukmu. Kisah yang bukan hanya tentang ketenaran, tapi tentang keberanian untuk